Hari itu matahari bersinar cerah. Awan-awan berarak pelan di langit biru. Keluarga Raka, ayah, ibu, dan dua anak mereka, Lila dan Dito, sudah tidak sabar memulai petualangan camping musim panas mereka. Setelah berbulan-bulan sibuk dengan rutinitas, akhirnya mereka bisa menghirup udara segar di alam bebas. Mobil keluarga mereka penuh dengan tenda, sleeping bag, kompor portabel, dan berbagai perlengkapan lainnya. Saat mereka sampai di tepi danau kecil yang dikelilingi hutan pinus, Lila langsung berteriak, "Yeay, akhirnya sampai juga." Sambil menurunkan barang, Raka bercerita pada anak-anaknya tentang berbagai hack atau trik yang akan membuat camping jadi lebih seru dan nyaman. Kalian tahu nggak? Kita bisa bikin lampu lentera sendiri pakai botol air, kata Raka sambil menunjukkan botol plastik bening yang diisi air. Dia menempelkan senter di bagian bawah botol, lalu menyalakannya. Botol itu langsung memancarkan cahaya lembut yang menerangi sekitar. Lila dan Dito kagum sekali. Malam pertama, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun. Ibu menyiapkan marshmallow dan jagung bakar. Raka menceritakan hack selanjutnya. Kalau kalian nggak bawa bantal, kalian bisa pakai baju hangat atau jaket, gulung, lalu masukkan ke dalam sarung bantal atau tas kain. Jadi bantal darurat yang empuk dan hangat. Dito langsung mencoba dan tertawa-tawa sambil bilang, "Wah, kayak bantal hotel." Keesokan paginya, Lila terbangun lebih dulu. Dia keluar tenda dan melihat embun masih menempel di daun-daun. Udara pagi sangat segar. Ayahnya sedang menyiapkan sarapan sederhana. Roti bakar dengan selai kacang dan pisang. Tiba-tiba Raka berkata, "Lila, kamu mau lihat trik keren? Kalau kita nggak bawa penanak nasi, kita bisa masak nasi pakai botol plastik. Nasi dicuci, masukkan ke dalam botol yang tahan panas, kasih air secukupnya, lalu kita rebus di atas api. Tinggal nunggu, nasi pun matang." Lila ternganga, kagum melihat betapa kreatifnya ayahnya. Selesai sarapan, mereka memutuskan menjelajah hutan di sekitar. Ibu membawa kompas mini dan Raka menunjukkan cara membuat penunjuk arah sederhana dengan daun dan jarum. Jarum digosok pada kain beberapa kali, lalu diletakkan di atas daun yang mengapung di air. Jarum itu akan menunjuk ke utara. "Ini trik kalau kamu nyasar dan nggak punya kompas," kata Raka. Dito langsung mencoba sambil berteriak, "Aku penjelajah hutan sejati." Saat siang, udara panas sekali. Ibu mengajarkan cara membuat kipas darurat dari piring kertas dan ranting. Lila dan Dito berebut membuat kipas, sambil tertawa dan berlarian di sekitar tenda. Setelah itu, mereka bikin tempat minum dingin dengan menggali tanah sedikit, lalu meletakkan botol minum di lubang. Ternyata air minum jadi lebih dingin karena suhu tanah yang lebih rendah. Dito langsung bilang, "Seperti kulkas alami." Sore harinya, mereka memancing di danau. Ibu mengajarkan trik membuat umpan sederhana dari sisa roti dan sedikit selai kacang. Tidak lama, mereka berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Setelah itu, mereka menyalakan api unggun untuk memanggang ikan. Raka menunjukkan trik lain, membungkus ikan dengan daun pisang supaya rasanya lebih gurih dan tidak lengket di api. Bau harum ikan bakar menyebar, membuat perut semua orang keroncongan. Saat makan malam, mereka semua duduk melingkar sambil melihat bintang. Raka mengajarkan cara mengenali beberapa rasi bintang sederhana. Lila menunjuk ke langit sambil bilang, "Itu kayak burung." Dito membalas, "Yang itu kayak ikan paus." Ibu hanya tertawa sambil merangkul keduanya. Sebelum tidur, ibu membagikan satu trik terakhir. Kalau mau tetap hangat di malam dingin, masukkan botol berisi air panas ke sleeping bag. Nanti tidur jadi lebih nyaman dan nggak kedinginan. Lila langsung mencoba. Dan benar saja, dia merasa lebih hangat. Malam pun terasa damai. Bunyi jangkrik dan hembusan angin menemani mereka.
Saat Raka dan istrinya sudah berbaring, Dito berbisik pelan, "Ayah, camping ini seru banget. Aku mau camping lagi minggu depan." Raka tertawa kecil sambil mengangguk. Camping kali ini bukan hanya tentang mendirikan tenda dan makan di alam, tapi juga belajar berbagai trik yang bikin pengalaman semakin seru. Keluarga Raka pulang dengan cerita, tawa, dan banyak kenangan manis yang akan mereka ingat selamanya. Dan siapa tahu, minggu depan mereka benar-benar akan camping lagi. Hari itu matahari bersinar cerah. Awan-awan berarak pelan di langit biru. Keluarga Raka, ayah, ibu, dan dua anak mereka, Lila dan Dito, sudah tidak sabar memulai petualangan camping musim panas mereka. Setelah berbulan-bulan sibuk dengan rutinitas, akhirnya mereka bisa menghirup udara segar di alam bebas. Mobil keluarga mereka penuh dengan tenda, sleeping bag, kompor portabel, dan berbagai perlengkapan lainnya. Saat mereka sampai di tepi danau kecil yang dikelilingi hutan pinus, Lila langsung berteriak, "Yeay, akhirnya sampai juga." Sambil menurunkan barang, Raka bercerita pada anak-anaknya tentang berbagai hack atau trik yang akan membuat camping jadi lebih seru dan nyaman. Kalian tahu nggak? Kita bisa bikin lampu lentera sendiri pakai botol air, kata Raka sambil menunjukkan botol plastik bening yang diisi air. Dia menempelkan senter di bagian bawah botol, lalu menyalakannya. Botol itu langsung memancarkan cahaya lembut yang menerangi sekitar. Lila dan Dito kagum sekali. Malam pertama, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun. Ibu menyiapkan marshmallow dan jagung bakar. Raka menceritakan hack selanjutnya. Kalau kalian nggak bawa bantal, kalian bisa pakai baju hangat atau jaket, gulung, lalu masukkan ke dalam sarung bantal atau tas kain. Jadi bantal darurat yang empuk dan hangat. Dito langsung mencoba dan tertawa-tawa sambil bilang, "Wah, kayak bantal hotel." Keesokan paginya, Lila terbangun lebih dulu. Dia keluar tenda dan melihat embun masih menempel di daun-daun. Udara pagi sangat segar. Ayahnya sedang menyiapkan sarapan sederhana. Roti bakar dengan selai kacang dan pisang. Tiba-tiba Raka berkata, "Lila, kamu mau lihat trik keren? Kalau kita nggak bawa penanak nasi, kita bisa masak nasi pakai botol plastik. Nasi dicuci, masukkan ke dalam botol yang tahan panas, kasih air secukupnya, lalu kita rebus di atas api. Tinggal nunggu, nasi pun matang." Lila ternganga, kagum melihat betapa kreatifnya ayahnya. Selesai sarapan, mereka memutuskan menjelajah hutan di sekitar. Ibu membawa kompas mini dan Raka menunjukkan cara membuat penunjuk arah sederhana dengan daun dan jarum. Jarum digosok pada kain beberapa kali, lalu diletakkan di atas daun yang mengapung di air. Jarum itu akan menunjuk ke utara. "Ini trik kalau kamu nyasar dan nggak punya kompas," kata Raka. Dito langsung mencoba sambil berteriak, "Aku penjelajah hutan sejati." Saat siang, udara panas sekali. Ibu mengajarkan cara membuat kipas darurat dari piring kertas dan ranting. Lila dan Dito berebut membuat kipas, sambil tertawa dan berlarian di sekitar tenda. Setelah itu, mereka bikin tempat minum dingin dengan menggali tanah sedikit, lalu meletakkan botol minum di lubang. Ternyata air minum jadi lebih dingin karena suhu tanah yang lebih rendah. Dito langsung bilang, "Seperti kulkas alami." Sore harinya, mereka memancing di danau. Ibu mengajarkan trik membuat umpan sederhana dari sisa roti dan sedikit selai kacang. Tidak lama, mereka berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Setelah itu, mereka menyalakan api unggun untuk memanggang ikan. Raka menunjukkan trik lain, membungkus ikan dengan daun pisang supaya rasanya lebih gurih dan tidak lengket di api. Bau harum ikan bakar menyebar, membuat perut semua orang keroncongan. Saat makan malam, mereka semua duduk melingkar sambil melihat bintang. Raka mengajarkan cara mengenali beberapa rasi bintang sederhana.
Lila menunjuk ke langit sambil bilang, "Itu kayak burung." Dito membalas, "Yang itu kayak ikan paus." Ibu hanya tertawa sambil merangkul keduanya. Sebelum tidur, ibu membagikan satu trik terakhir. Kalau mau tetap hangat di malam dingin, masukkan botol berisi air panas ke sleeping bag. Nanti tidur jadi lebih nyaman dan nggak kedinginan. Lila langsung mencoba. Dan benar saja, dia merasa lebih hangat. Malam pun terasa damai. Bunyi jangkrik dan hembusan angin menemani mereka. Saat Raka dan istrinya sudah berbaring, Dito berbisik pelan, "Ayah, camping ini seru banget. Aku mau camping lagi minggu depan." Raka tertawa kecil sambil mengangguk. Camping kali ini bukan hanya tentang mendirikan tenda dan makan di alam, tapi juga belajar berbagai trik yang bikin pengalaman semakin seru. Keluarga Raka pulang dengan cerita, tawa, dan banyak kenangan manis yang akan mereka ingat selamanya. Dan siapa tahu, minggu depan mereka benar-benar akan camping lagi. Hari itu matahari bersinar cerah. Awan-awan berarak pelan di langit biru. Keluarga Raka, ayah, ibu, dan dua anak mereka, Lila dan Dito, sudah tidak sabar memulai petualangan camping musim panas mereka. Setelah berbulan-bulan sibuk dengan rutinitas, akhirnya mereka bisa menghirup udara segar di alam bebas. Mobil keluarga mereka penuh dengan tenda, sleeping bag, kompor portabel, dan berbagai perlengkapan lainnya. Saat mereka sampai di tepi danau kecil yang dikelilingi hutan pinus, Lila langsung berteriak, "Yeay, akhirnya sampai juga." Sambil menurunkan barang, Raka bercerita pada anak-anaknya tentang berbagai hack atau trik yang akan membuat camping jadi lebih seru dan nyaman. "Kalian tahu nggak? Kita bisa bikin lampu lentera sendiri pakai botol air," kata Raka sambil menunjukkan botol plastik bening yang diisi air. Dia menempelkan senter di bagian bawah botol, lalu menyalakannya. Botol itu langsung memancarkan cahaya lembut yang menerangi sekitar. Lila dan Dito kagum sekali. Malam pertama, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun. Ibu menyiapkan marshmallow dan jagung bakar. Raka menceritakan hack selanjutnya. "Kalau kalian nggak bawa bantal, kalian bisa pakai baju hangat atau jaket, gulung, lalu masukkan ke dalam sarung bantal atau tas kain. Jadi bantal darurat yang empuk dan hangat." Dito langsung mencoba dan tertawa-tawa sambil bilang, "Wah, kayak bantal hotel." Keesokan paginya, Lila terbangun lebih dulu. Dia keluar tenda dan melihat embun masih menempel di daun-daun. Udara pagi sangat segar. Ayahnya sedang menyiapkan sarapan sederhana. Roti bakar dengan selai kacang dan pisang. Tiba-tiba Raka berkata, "Lila, kamu mau lihat trik keren? Kalau kita nggak bawa penanak nasi, kita bisa masak nasi pakai botol plastik. Nasi dicuci, masukkan ke dalam botol yang tahan panas, kasih air secukupnya, lalu kita rebus di atas api. Tinggal nunggu, nasi pun matang." Lila ternganga, kagum melihat betapa kreatifnya ayahnya. Selesai sarapan, mereka memutuskan menjelajah hutan di sekitar. Ibu membawa kompas mini dan Raka menunjukkan cara membuat penunjuk arah sederhana dengan daun dan jarum. Jarum digosok pada kain beberapa kali, lalu diletakkan di atas daun yang mengapung di air. Jarum itu akan menunjuk ke utara. "Ini trik kalau kamu nyasar dan nggak punya kompas," kata Raka. Dito langsung mencoba sambil berteriak, "Aku penjelajah hutan sejati." Saat siang, udara panas sekali. Ibu mengajarkan cara membuat kipas darurat dari piring kertas dan ranting. Lila dan Dito berebut membuat kipas, sambil tertawa dan berlarian di sekitar tenda. Setelah itu, mereka bikin tempat minum dingin dengan menggali tanah sedikit, lalu meletakkan botol minum di lubang. Ternyata air minum jadi lebih dingin karena suhu tanah yang lebih rendah. Dito langsung bilang, "Seperti kulkas alami." Sore harinya, mereka memancing di danau.
ibu mengajarkan trik membuat umpan sederhana dari sisa roti dan sedikit selai kacang. Tidak lama, mereka berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Setelah itu, mereka menyalakan api unggun untuk memanggang ikan. Raka menunjukkan trik lain, membungkus ikan dengan daun pisang supaya rasanya lebih gurih dan tidak lengket di api. Bau harum ikan bakar menyebar, membuat perut semua orang keroncongan. Saat makan malam, mereka semua duduk melingkar sambil melihat bintang. Raka mengajarkan cara mengenali beberapa rasi bintang sederhana. Lila menunjuk ke langit sambil bilang, "Itu kayak burung." Tito membalas, "Yang itu kayak ikan paus." Ibu hanya tertawa sambil merangkul keduanya. Sebelum tidur, ibu membagikan satu trik terakhir. Kalau mau tetap hangat di malam